kita doa sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Mungkin adik Abel harapan? Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Abel yang sudah memimpin kita doa. Nah, sebelumnya Ibu ingin absensi dulu. Oke, jadi hari ini ada 3 orang yang tidak hadir ya. Adik-adik, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang vektor. Adik-adik, hari ini kita tidak belajar lagi tentang vektor. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran yang baru. Dan hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus benda. Nah, ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus benda. Oke, adik-adik, di dalam materi gerak benda, ada beberapa kompetensi dasar beserta dengan makna fisiknya. Adik-adik diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu. Nanti, dalam pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian video. Video itu berisi mengenai besaran, jenis, penerapan dari benda yang bergerak lurus, serta nanti Ibu akan membagikan kalian materi, bahan ajar mengenai gerak lurus benda untuk kalian pelajari, sehingga nantinya kalian dapat menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mengolah data. Dan mengolah data besaran-besaran dari gerak lurus benda. Tujuannya apa? Nanti adik-adik dapat membuat grafik hasil analisis dan hubungan antar besaran untuk menyelidiki sifat gerak benda. Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari dari subtopik pembahasan kita hari ini? Nah, di sini ada 4 materi pokok yang akan kita pelajari bersama adik-adik. Materi pokok yang akan kita pelajari kemudian itu adalah penerapan atau aplikasi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum adik-adik mempelajari lebih jauh mengenai materi gerak lurus benda, Ibu sudah menyiapkan kalian sebuah video, seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Video ini berisi mengenai konsep dari gerak lurus, kemudian jenis-jenisnya, besaran-besaran apa yang terkait, dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, semuanya sudah simak kan videonya? Halo adik-adik. Bagaimana Ibu? Bagaimana videonya? Menarik atau tidak? Sudah Ibu. Sangat Menarik, Bu. Menarik kan? Nah, karena semuanya bilang menarik, jadi Ibu ingin tanya ke kalian, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Ya, Ibu. Jadi setelah menyimak video tadi, kita bisa ketahui gerak dari benda, jarak, perpindahan, dan juga jenis gerak. Oke. Jadi gerak itu sendiri merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Ya. Terus jenis gerak itu ada 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, Ibu. Oke. Itu saja, Ria? Ya, Bu. Oke. Mungkin ada yang lain? Dan Ibu, mari kita bahas bersama materi mengenai gerak lurus berubah beraturan. Sama materi dari gerak lurus benda. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai pengertian dari gerak lurus benda, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sebenarnya gerak itu. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Kapan suatu benda dikatakan bergerak dan kapan suatu benda dikatakan tidak bergerak atau diam? Nah, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah. Begitu juga dengan benda yang dikatakan diam. Kalau benda dikatakan diam, berarti benda tersebut memiliki kedudukan terhadap titik acuan yang selalu tetap. Dan ini menjadi jawaban dari pertanyaan kalian, kapan sih benda itu, apa sih maksud dari benda yang dikatakan bergerak dan apa maksud dari benda dikatakan diam atau tidak bergerak. Nah, sementara kita masuk ke materi yang khususnya, apa sebenarnya gerak lurus benda? Pengertian dari gerak lurus benda adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus. Apakah adik-adik sudah paham pengertian dari gerak dan juga gerak lurus benda? Halo adik-adik. Oke, Sudah, Bu. Nah, di dalam gerak lurus benda ada beberapa besaran-besaran yang terkait di dalamnya. Nah, yang pertama jarak dan perpindahan. Menurut adik-adik, Ibu ingin bertanya ke kalian. Menurut kalian, jarak dan perpindahan itu sama atau tidak? Tidak sama, Ibu. Oke, ada yang bilang tidak sama. Kalau kita lihat sepintas, jarak dan perpindahan itu sedikit mirip. Apalagi dia punya satuan sama-sama meter, satuan internasionalnya sama-sama meter. Tapi kalau kita lihat dari pengertian dan juga simbolnya, adik-adik, ternyata jarak dan perpindahan itu merupakan 2 besaran yang berbeda.
Kalau jarak, pengertiannya itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jarak masuk dalam besaran skalar. Sementara perpindahan itu merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Perpindahan masuk dalam besaran vektor. Kelajuan itu dia merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memperhatikan besar tanpa memperhatikan arah gerak benda. Sementara kecepatan adik-adik merupakan besaran vektor, di mana besaran yang juga memperhitungkan arah gerak dari benda. Ada besaran lainnya yaitu percepatan. Adik-adik semua pernah naik sepeda? Halo adik-adik, siapa yang pernah naik sepeda di sini? Ibu rasa pasti kalian semua pernah naik sepeda. Nah, di saat kalian menggayuh sepedanya semakin kuat, gerak dari sepeda kalian itu semakin cepat atau semakin lambat? Kalau kalian menggayuh sepedanya semakin lebih cepat, semakin lebih kuat, gerak sepeda kalian apa? Lambat atau cepat? Semakin cepat kan? Nah, di sini karena adanya gaya yang kalian berikan itu semakin besar kepada sepeda tersebut, sehingga apa? Kecepatan yang dimiliki oleh benda, kecepatan yang dimiliki oleh gerak, maksud ibu kecepatan yang dimiliki oleh sepeda semakin lebih besar dia punya kecepatan, semakin lebih besar dari waktu ke waktu. Nah, karena adanya perubahan kecepatan, di sini ternyata sepeda menghasilkan besaran baru yaitu percepatan. Percepatan ada karena adanya perubahan kecepatan. Nah, selanjutnya adik-adik, gerak lurus benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu GLB dan juga GLBB. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda merupakan garis lurus dan kecepatannya setiap saat adalah tetap. Dan ada beberapa aplikasi dari gerak lurus beraturan, seperti adik-adik bisa lihat pada slide. Di sini ada gambar kereta api. Kenapa dipakai gambar kereta api? Karena kereta api dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, adik-adik, kemudian di sini ada gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika kecepatan benda berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasan benda tersebut berupa garis lurus. Nah, contoh dari gerak dipercepat itu adalah benda yang jatuh bebas. Misalnya seseorang yang melempar bola dari apartemen lantai 30. Nah, itu kan bisa kita sebut sebagai gerak benda jatuh bebas. Contoh gerak yang diperlambat, misalnya benda yang dilemparkan ke atas, misalnya kita membuang bola ke atas. Nah, di situ ada terjadi peristiwa gerak diperlambat. Nah, adik-adik mungkin hanya itu saja materi mengenai gerak lurus benda. Kemudian kita lihat beberapa contoh soal berkaitan dengan materi gerak lurus benda. Misalnya sini ada satu contoh soal berkaitan dengan pergerakan partikel. Di sini misalnya ada sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Setelah 1 sekon, kedudukan partikel di X3 sama dengan 3 meter. Dan setelah bergerak 4 sekon, kedudukan partikel di X2 itu sama dengan 12 meter. Berapa kecepatan rata-rata partikel? Nah, diketahui di sini kan ada X1 sama dengan 3 meter, X2 12 meter, T1. Adik-adik, di sini ibu punya bahan ajar yang bisa ibu bagikan ke kalian. Nanti ibu langsung saja share ke grup WA kita. Silakan kalian baca bahan ajarnya. Di situ bahan ajarnya sudah lengkap, lebih lengkap dari yang ibu presentasikan hari ini. Jadi kalian bisa baca dan di dalamnya ada latihan soal. Oke adik-adik, begini bahan ajarnya. Silakan kalian baca bahan ajarnya. Nah, selain bahan ajar adik-adik, di sini ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan sekarang ini. Oke, nah adik-adik LKPD-nya seperti ini. Nanti ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil. Nah, nanti pembagian kelompoknya akan ibu bagikan ke grup WA. Nanti kalian lihat nama-nama kalian dapatnya di kelompok mana. Ibu memang bagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil, tapi LKPD-nya dikerjakan secara individu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan di dalam LKPD. Di antaranya, ibu akan memberikan kalian video dan ibu langsung saja bagikan linknya di grup WA. Silakan kalian nonton videonya. Nah, nanti kalian setelah nonton video tersebut atau baca orientasi masalah, kalian kerjakan rumusan masalah dan juga hipotesisnya. Paham? Oke adik-adik, semuanya sudah kerjakan LKPD-nya? Halo adik-adik. Bagaimana? Semua sudah kerja? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Kalau begitu, kira-kira Sudah, Ibu. siapa yang mau? Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan? Saya, Ibu. Oke, Apridiana, silakan. Oke, baik, terima kasih, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah saya kerjakan. Ya. Yang pertama, berdasarkan orientasi masalah, rumusan masalah yang saya buat yaitu bagaimana besaran-besaran dalam. Oke, Ibu sudah lihat beberapa LKPD dari kalian dan ada beberapa yang jawabannya masih kurang tepat, belum sempurna. Jadi Ibu tidak langsung nilai LKPD-nya, Ibu kembalikan ke kalian. Silakan kalian lengkapi LKPD-nya. Kemudian minggu depan baru dikumpulkan LKPD tersebut. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya kuis yang
ingin Ibu berikan ke kalian. Nah, ini ada link kuis dari link kuis yang sudah Ibu bilang tadi. Ini dia kuis yang tadi Ibu katakan ke kalian. Nanti kalian klik linknya, nanti Ibu bagikan linknya ke grup WA. Kalian ketik nama kalian dulu. Nah, ketik nama kalian. Setelah itu pilih kelas. Kalian kan kelas IPA 10 IPA 1 kan? Silakan klik 10 IPA 1, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada beberapa soal adik-adik. Kalian baca soalnya. Soalnya mudah kok. Soal berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Silakan kalian baca, kemudian kalian analisis, lalu isi jawabannya. Tinggal klik salah satu option yang ada di setiap persoalan. Karena waktu yang kita miliki tidak terlalu banyak untuk kalian mengerjakan kuis saat ini. Jadi Ibu beri waktu kalian kerjakan kuis ini sampai pukul 16.00 WITA. Dan untuk terakhir, supaya kalian mengingat kembali materi yang hari ini, kita membuat rangkuman, kita bersama-sama membuat rangkuman mengenai materi gerak lurus dua peraturan. Kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi mengenai gerak lurus benda yang kita pelajari hari ini? Mungkin adik Abel, halo adik Abel, bisa merangkum materi yang kita pelajari bersama hari ini? Yang pertama yang saya dapat dari pembelajaran pada malam hari ini, yang pertama bahwa benda diketahui dapat bergerak bila itu dapat berpindah posisi pada titik acuannya. Oke. Kemudian kelajuan dengan kecepatan itu berbeda. Kalau kelajuan itu dia skalar, sedangkan kecepatan itu vektor. Juga perpindahan yang jarak itu juga berbeda. Kalau perpindahan itu dia vektor, sedangkan jarak itu dia skalar. Itu saja yang saya dapat, Ibu. Terima kasih adik. Kalau tidak ada, ayo kita simpulkan bersama-sama. Mulai dari pengertian gerak. Nah, dari pengertian gerak apa adik-adik? Ada masih ingat? Gerak itu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Kemudian apa itu gerak lurus benda? Gerak lurus benda adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus. Nah, di dalam gerak lurus benda ada beberapa besaran yang terkait, yaitu siapa yang masih ingat? Adik-adik, besaran yang terkait. Ada jarak, kemudian ada kecepatan, ada kelajuan, dan juga perpindahan. Seperti yang sudah adik-adik katakan dengan tepat sekali bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda. Karena jarak besaran termasuk dalam besaran skalar, sementara perpindahan itu termasuk dalam besaran vektor. Kemudian kelajuan dan percepatan juga itu berbeda. Kemudian berdasarkan jenisnya, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Oke, semuanya sudah paham mengenai materi gerak lurus benda? Halo adik-adik. Ya, Ibu. Oke, baiklah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu bagikan ke kalian mengenai materi gerak lurus benda. Lupa ya, kerjakan LKPD-nya. Dan yang paling penting jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Ibu berikan tadi. Adik-adik. Siap, Bu. Oke, dan Siap, Bu. jangan lupa jaga kesehatan kalian, karena sekarang kan kita ada mengalami pandemi COVID-19 kan. Jadi kalian jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, jangan lupa istirahat. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kita pelajari hari ini adik-adik. Dan untuk Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mungkin adik Aldi bisa memimpin kita untuk doa penutup. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya memimpin doa, berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat adik Aldi. Ya, adik-adik, dengan selesainya doa kita, maka berakhir sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, jangan lupa pesan Ibu tadi apa? Yang pesan Ibu itu tadi bilang apa? Kerjakan LKPD. Oke, jangan lupa kerjakan LKPD, jangan lupa kerjakan kuisnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Makan Jaga jarak, jaga kesehatan. Masker, oke. 3M. 3 apa itu? Oke, adik-adik, minggu depan kita akan belajar. Oke adik-adik, minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi gerak melingkar dan juga gerak parabola. Jadi jangan lupa ya kalian belajar tentang materi-materi tersebut. Nanti Ibu akan bagikan bahan ajar untuk materi gerak lurus dan juga gerak parabola. Silakan kalian pelajari dan minggu depan kita akan bahas bersama.
Oke adik-adik, mungkin hanya itu saja. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa pesan ibu itu. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.